Unlimited itu ya. Kalau masuk Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas hari ini dan menikmati iman sebagai seorang muslim. Nah, sehingga kita bisa hadir pada ruangan yang kita cintai. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir pada acara kali ini, yaitu saya akan presentasi mengenai materi yang telah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Dan nanti Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa melihat bagaimana penerapannya di sekolah maupun di kelas. Nah, baik, yang pertama, kita akan berbicara mengenai budaya positif. Nah, yang namanya budaya, kira-kira apa itu budaya, Bapak Ibu? Kita udah tahu ya, budaya berkaitan dengan kata-katanya. Iya, artinya kalau yang kita tahu budaya, kebiasaan, kebiasaan, tradisi. Nah, di sini kebiasaan yang positif. Artinya kalau sudah budaya berarti sudah melekat di dalam diri kita. Nah, di sini kita lihat dulu arti disiplin itu apa. Kami mau mengajak Bapak Ibu di sini untuk menelaah kembali arti kata dari disiplin, ya. Nah, disiplin yang kita tahu adalah kita harus disiplin. Nah, berarti taat kepada aturan. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, ya, disiplin itu berasal dari kata Latin, yaitu disciplina. Nah, artinya ternyata belajar. Ya, jauh dari yang kita pahami selama ini. Jadi ternyata disiplin arti kata dasarnya itu belajar. Nah, tapi lama-kelamaan berkembang di budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain ini, ya, untuk patuh terhadap peraturan mencapai suatu tujuan. Nah, jadi ternyata arti disiplin ini sudah bergeser, Bapak Ibu. Ya, dulunya arti kata awalnya itu belajar. Nah, belajar sekarang jadi kata yang menakutkan. Ya, betul gitu Bapak Ibu ya, disiplin. Kemudian kita lihat di sini. Nah, disiplin positif, budaya positif tadi hendaknya nanti kita akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kita kenal sekarang pada anak yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu udah ingat ini ya. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nampak Bu dari belakang? Mandiri. Kemudian bernalar. Maaf lupa tadi ininya. Kecil ya? Nah, ya itu dia. Profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama ingat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal. Nah, jadi untuk kurikulum berkebinekaan global. Terima kasih ya Bu Ida.
Nah, jadi untuk kurikulum merdeka ini kita punya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita rangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut. Nah, di sini kita atau kami akan mencoba memaparkan tentang teori perilaku manusia. Nah, di sini kita sebagai manusia berperilaku, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kadangkala kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu itu pertama karena takut dihukum atau karena takut akan peraturan. Nah, itu kadang kita sendiri. Yang kedua, kita melakukan sesuatu karena ada imbalan. Nah, itu yang kedua, motivasi eksternal. Mana yang lebih baik? Yaitu yang ketiga, motivasi internal. Nah, di situ adalah menghargai diri sendiri. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berbuat sesuatu tanpa takut dengan peraturan, tanpa mengharapkan imbalan. Gitu ya. Ya, next. Nah, di sini berdasarkan dengan disiplin tadi dan motivasi internal ya, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama tahu ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang sering dipakai sekarang, konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini luar biasa kalau kita baca. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk atau buat pemerintah diri sendiri. Nah, di sini berkaitan erat dengan motivasi internal tadi, Bapak Ibu ya. Jadi diri kita sendirilah yang bisa memerintah diri kita sendiri. Ya, sekuat apapun orang lain memaksa kita untuk berbuat, tapi kalau motivasi internal dalam diri belum ada, ya kita tetap tidak bisa move on. Ya, kita tetap masih stay di tempat itu. Nah, itulah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum lanjut, kami mau menyampaikan konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini dulu ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Ya, izin sebentar kita tampilkan. Nah, ini kami menyampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, yang kita kenal dengan tiga semboyannya ya, Bapak Ibu masih ingat? Ingaso Sutulodo, Ingmadio Mangunkarso, Kuturi Handayani. Nah, ya di sini dia. Pendidikan perlu memperhatikan kodrat anak. Nah, dan memanusiakan manusia. Nah, itu untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memberikan kemerdekaan siswa di dalam belajar. Nah, ini salah satu contoh penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini bisa membimbing siswa untuk berdoa. Ini dipercepat, sengaja dipercepat aja nih videonya Bapak Ibu ya. Ya. Belajar sesuai kodrat anak. Nah, zamannya sekarang zaman HP, Bu. Nah, jadi kita mencoba belajar menggunakan HP. Nah, di sini kita coba anak untuk presentasi juga. Ya, ini salah satu penerapan belajar sesuai kodrat anak. Nah, ini testimoni dari siswa ya, Bapak Ibu ya.
kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, pembelajaran harus berpusat pada murid. Nah, jadi landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah murid itu ibaratkan benih. Nah, kita guru ibaratkan petani. Benih itu akan tumbuh secara maksimal tergantung petani. Nah, jadi mau ditanam di mana, mau ditanam pakai pupuk apa, mau ditanam dengan metode apa. Nah, itulah kita yang sebagai guru untuk menumbuhkan benih-benih tadi. Nah, kemudian selanjutnya nah, ini Bapak Ibu, coba semua Bapak Ibu kepalkan tangan sekuat tenaga. Ya. Nah, sekuat tenaganya. Anggap aja ada sebuah rahasia atau sesuatu yang Ibu perlu pegang erat-erat. Nah, ya. Sekarang kawan sebelah Ibu akan mencoba sekuat tenaga pula untuk membuka tangan Ibu tadi. Nah, kita pegang erat-erat, kemudian kawan sebelah kita mencoba pula membuka keras-keras. Nah, bisa Ibu bayangkan aja, ya. Kira-kira yang kita memegang rahasia ini apa yang kita lakukan? Ya, kita pasti akan mempertahankan sekuat tenaga. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang menjadi pembuka tadi, apa pula yang Bapak Ibu lakukan? Nah, berusaha pula. Contoh usaha Bapak Ibu supaya kawan tadi membuka tangan, kira-kira gimana? Dikritik, ya kan? Kemudian dipaksa, ya kan? Ya, ada pemaksaan supaya terbuka atau dibujuk, bukalah. Apa itu isinya? Bukalah. Nah, jadi kira-kira diiming-imingi, kalau kamu buka saya kasih ini. Ya. Nah, jadi apa makna di balik kepalan tangan tadi? Ya. Jadi kembali ke motivasi internal. Nah, kita akan mempertahankan apa yang menurut kita tadi rahasia kan? Nah, kita akan coba mempertahankan sekuat tenaga kita. Nah, ketika kita menjadi posisi pembuka, kita juga berusaha sekuat tenaga pula untuk mengetahui itu. Kira-kira yang menang yang kalah siapa tuh? Bapak Ibu? Tergantung siapa yang kuat. Tergantung siapa yang kuat. Nah, biasanya selama ini seperti itu kita. Ya, yang kuat itulah yang menang. Nah, tapi paradigma tadi sudah bergeser. Ya, dengan kurikulum merdeka tadi teori kontrol. Nah, bahwa kontrol tadi terletak di dalam diri kita masing-masing. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita perlu paham bahwa kawan itu mempertahankan kepala tangannya itu ada tujuan. Nah, jadi kalau kita di pihak yang menyuruh membuka, kita harus paham juga. Nah, di sini yang teori terbaru tentang teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Artinya boleh dibuka atau enggak tangan itu tergantung Bapak Ibu. Lihat dong apa? Ya boleh, silakan. Nah, atau enggak boleh. Nah, itu tergantung kita. Ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini termasuk saya pribadi. Terkadang kita berusaha dengan peraturan yang ketat untuk mengontrol siswa. Kamu begini. Nah, lepas dari kontrol kita, ya terbang lagi ya. Ya, istirahat ke sini lagi. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan baru. Artinya kita dengan kawan kita yang mau membuka tadi, kita kolaborasi. Ya, kita diskusi. Nah, ya kalau kamu tidak mau membuka, ya tidak masalah. Nah, kenapa kamu ingin tahu? Ya, saya ingin tahu apa sih yang kamu rahasiakan. Nah, nanti terjadilah sebuah musyawarah sepertinya ya, atau kolaborasi. Kemudian model berpikirnya menang-menang. Nah, kalau yang lama tadi paradigmanya yang kuat juga menang. Kalau sekarang kedua-duanya menang. Ya, menang mempertahankan. Sama-sama mempertahankan, terus sama-sama idenya menang. Nah, disinilah teori yang saat ini berkembang, teori kontrol, bahwa kontrol berasal dari dalam diri kita. Ini izin berbagi tentang pemahaman yang kami dapatkan ya Bapak Ibu ya, dari pendidikan guru penggerak, bahwa dalam posisi mengontrol kita ada 5 posisi. Nah, yang pertama itu kita sebagai penghukum. Penghukum ini biasa berteriak,
menghadik, lain, begitu, ya. Nah itu efeknya menyakitkan hati orang lain atau menyakitkan hati siswa. Nah kemudian efeknya bisa terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, mengulangi kesalahan yang sama. Nah itu yang penghukum. Kira-kira kita pernah di posisi penghukum nggak Bapak Ibu? Pernah. Kita semua pernah, termasuk saya pribadi. Nah ya, kita mungkin sering. Nah termasuknya menghabis. Kita anggap siswa sudah patuh, padahal akan terjadi di ujungnya dendam. Kemudian dia benci. Ya. Nah posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah itu begini Bapak Ibu, nadanya itu agak lembut, tidak menghabis. Contoh begini, terlambat, ibu kecewa sama kamu, benar-benar kecewa. Nah nadanya kan lembut ya, kamu udah anaknya malas, begini, ya mengecewakan orang tua. Nadanya tidak menghadik, tapi tetap menyayat siswa. Jadi siswa itu terpaku, ya merasa bersalah. Nah itu di posisi yang kedua kita tuh. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Saya pribadi juga pernah, bahkan sering tadi. Kalau tidak merasa Ya. bersalah, dia Kalau tidak merasa ya Bu. kalau dia tidak merasa bersalah, anak itu akan membuat lagi. Iya. Nah nanti kita sampai kepada itu ya Bu. Kita sampai kepada bahkan ujungnya kolaborasi. Ya. Nah posisi kontrol yang ketiga, teman. Teman ini baiknya ada juga, positifnya ada, negatifnya juga. Kita menganggap siswa menganggap kita seperti teman. Misalnya terlambat, ayolah, besok jangan terlambat lagi. Ayolah, tenanglah Bu. Nah, kalau siswa menganggap kita teman pasti kayak gitu. Tenang aja lah Ibu. Ayolah nanti Ibu kena tegur dulu tiket, janganlah kayak gitu. Nah begitu, yang teman. Jadi kayak sebaya aja. Biasanya ini siswa kalau kita perhatikan jarang ampuh ya Bu ya, jarang berubah dia ya di posisi teman. Nah kemudian posisi pemantau. Nah ini mungkin yang paling sering kita nih Ibu. Pemantau di sini dia selalu mengaitkan dengan peraturan. Misalnya terlambat, ya. Kamu terlambat. Apa peraturan kita? Apa konsekuensi kita kalau terlambat? Siap Bu. Push up 100 Bu. Nah langsung dia kerjakan. Dia bekerja, ya, tapi dikaitkan dengan peraturan. Kamu tidak buat tugas, apa? Ya konsekuensinya, siap Bu, membuat 100 kali lipat Bu, ya. Nah itu pemantau. Apa-apa dikaitkan dengan peraturan. Kamu tahu peraturan sekolah? Merokok, tahu Bu? Merokok satu ini misalnya ya, merokok banyak-banyak. Nah gitu. Kemudian pemantau ini biasanya anak patuh. Karena dia tahu dengan peraturan, ya dia tahu dengan peraturan. Patuhnya ini biasanya tidak permanen. Nah, pernah kita di posisi ini Bu? Pernah, bahkan sering juga, ya sering. Kalau saya pribadi bahkan sering menjadi pemantau. Kamu tidak ingat peraturannya? Nah gitu ya. Kemudian yang terakhir manajer. Inilah posisi yang paling baik menurut teori kontrol tadi. Nah di sini kita sama-sama belajar menjadi manajer untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi cara menjadi manajer ini Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Jadi untuk cara menjadi manajer ini perkataannya itu tidak menghardik, ya. Tegas boleh mungkin tapi tidak menghardik. Nah kemudian kita menanyakan dulu alasan, ya. Tentu siswa berbuat seperti itu ada alasan. Nah kemudian di sini menguatkan pribadinya. Ya, Ibu tahu misalnya terlambat ini. Ibu tahu, kamu terlambat tadi ban kamu bocor begini. Nah, kita kuatkan pribadinya dulu. Jangan kita jatuhkan. Kemudian kita minta solusi dari dia. Nah, besok kalau kira-kira kalau berangkat sekolah supaya tidak terlambat lagi bagaimana? Nah, begitulah posisi manajer. Ya. Nah, posisi manajer ini yang paling baik. Nah, tapi memang untuk mencapai posisi manajer kita perlu belajar, ya termasuk kami pribadi di sini. Baik ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, sebelum kita lanjut, Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjut, kita coba tampilkan gambar.
Ada tikus. Ikan di belalainya. Yang pertama apa nampak Bu? Paling besar? Yang nampak kuda. Anjing, kucing. Ada ikan di belalai. Tikus. Ya, yang di belalainya itu ikan apa kira-kira? Ikan paus. Paus ya? Lumba-lumba. 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 Gajah, kuda, ikan ya, Kucing. Di ekornya ada Terus, ular. kemudian di belalai tadi, kemudian di ekor tadi apa Bu? Ular. Ya. Ular. Ada babi. Kura-kura. Kayaknya ada kura. Ya. Kura-kura. Ada ikan kecil di matanya. Ikan kecil. Di pahanya gambar apa tuh? Semacam Oh, ya, itu ya. pahanya. Iya, ya. Apa kira-kira tuh? Ada tupai. Nanti kira-kira berapa tuh? 10. 10 ya? Ada 10 ya? Apa tuh? Bayangan Tikus. Sudah. Burung yang mana tuh, Bu Sil? Yang kaki yang di bawah itu kayak burung ya? Oh, yang di ujung yang Burung mana kakak tua. ya? Yang nggak habis Yang yang putih ini ya? ada yang ini Bu, yang ini. Ini. Yang ini. Ya itu tapi itu. Apa itu? Saya pingin gitu nak. Ada kucing. Kalau baris tuh nak, tikus. baris pahanya Pas paha, garis paha. apa? Sipit kan matanya sipit kan. Iya. Kalau Maya sih. Keluar tolong udah sih tahun. Oke, kita lihat. Oh iya dia payung. Kita lihat jawabannya. Katanya ini Bu. Ya. Banyak jawabannya. Iya. Pimpin punya. Short fish benar kan? Bahasa Inggris. Ya. Krokodil. Ini Krokodil. tuh. Mana yang buaya? Lumba-lumba. Dolphin. Ah, ini nih yang di Ya. Oh, ini ada ayam nih, ada ayam jantan nih, hen. Oh iya. Ini nih. Bang tadi nampak ini kepala. Oh, ini ya, ayam ya. Nih, yang ini ya. Katanya ayam Bu. Nah ini nih, mau ada ke sana nih mulutnya, nih ekornya. Terserah aja lah. Nah, katanya ada nyamuk nih, mosquito. Oh nyam. Ya itu yang tadi apa garis? Yang garis yang sikat Kemudian ini yang di kaki tadi swordfish, apa tuh ikan ya. Kemudian ini ternyata yang putih ini prawn. Fit. Ya. Penyulit, ada penyulit. Silakan Bu. Silakan Bu, ambil posisi. Silakan Ibu. Nah, kita satu lagi ya. Kita tebak-tebakan satu lagi. Kita kalau pilih. Pakai berhadapan langsung. Berapa wajah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terlalu kecil ya. Berapa wajah? Kecil sekali nampak.
kirim kau. Ya. Berapa Bu? Dapatnya? 9. Ah, Bu Ria dapat 9. Ya. Yang di bawah ya? 9 nih, Bu Ria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bu Ria dapat. 8. Masih cerah ya mata Bu Ria? Ada yang lebih yang nampak sama Bu Ria? WM dari belakang? Bisa 10. 10 Dinda. Yang mana Bu? 10. Peradaban di ranting. 10. Nah, mari kita lihat. Ya. Kita lihat katanya berapa di sini. 2, 3, 9, 10. 10 kan benar. Hebat Ibu hebat. Siapa yang tadi siapa yang 10? 10. 1, 2, Dapat 10 pula. Nah, kesimpulannya dari dua gambar tadi kira-kira apa, Bu? Tergantung sudut pandang. Ya, kita melihat sesuatu tergantung sudut pandang. Sepertinya ini hanya gambar pohon, tapi ternyata ada yang tersirat di situ. Nah, tergantung mata dia kesehatan mata ya. Nah, ada yang tersirat di situ. Ya. Jadi begitulah kita, artinya ada yang eksternal langsung nampak, ada yang internal di dalam yang kadang-kadang tidak nampak. Berarti anak muda lebih cerah matanya. Anak muda lebih cerah, tapi ibu-ibu kan tidak kalah tadi. Mbak, dapat 10 Sudah Bu. tua. Iya, dapat 10 tadi. Iya. Oke, baik. Kita lanjut di sini. Posisi kontrol tadi kita sampai posisi kontrol tadi ya Bu ya. Nah, mari kita lihat kata-kata dari gurunya ini, Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan ada 5 posisi ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nadanya lembut, tapi menusuk. Nah, di situ posisi gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kali ini kamu tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini nadanya karena tinggi. Ini mungkin karena tulisan tidak terlalu nampak ya Bu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak. Nanti kena marah Bapak kepala sekolah, kena tegur guru piket. Nah, di situ posisinya teman. Ya, tapi terkadang siswa malah menganggap kita, ibu ini jangan takut Bu, kan gitu ya. Kemudian ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu termasuk pemantau karena dia memberikan sesuatu imbalan. Ya, sesuatu imbalan kepada siswanya. Nah, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang kita sebut dengan posisi manajer. Jadi kita meminta anak menemukan solusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu dengan nada yang marah. Ya, tadi penghukum ya, dengan nada yang menghadir. Kamu ini selalu saja yang terakhir. Nah, di situ posisinya sebagai dua dengan ya, yang ini penghukum Bu. Yang ini juga penghukum. Nah, sama. Karena bahasanya di situ agak tinggi sebenarnya. Tapi karena ini tulisan ya Bu ya. Nah, nadanya di sini agak tinggi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kira-kira saat ini kita di posisi mana, Bu? Pernah semuanya. Nah, itu dia. Kalau saya pribadi kita pernah kelima-limanya. Ya.
di posisi teman yang kita bilang apa tadi? Ayolah, kita pernah juga tanpa kita sadari. Ayolah, nanti ibu kena marah lagi dengan guru piket. Pernah ya? Ibu ya? Nah, semuanya. Di posisi paling apa tadi penghukum kita pernah menghadir. Di posisi yang manajer pun kita pernah. Nah, jadi kita pernah melakukan semuanya. Nah, tapi menurut teori di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi posisi manajer. Itu ya, Bu ya. Selanjutnya, izinkan kami berbagi ilmu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kenapa kita perlu mempelajari ini, Bu? Kita perlu tahu alasan siswa dia melanggar itu kenapa. Nah, ada kebutuhan yang belum dia penuhi, ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam dirinya. Yang paling pertama itu survival. Ini Ibu bahasa Inggris ya. Bertahan hidup, ya Bu ya. Nah, bertahan hidup yang di tengah ini. Bertahan hidup berarti di sini apa contohnya, Bu? Untuk bertahan hidup makan. Nah, kita butuh makan. Nah, pernah nggak anak kita terlambat? Dari mana kamu makan tadi, Bu? Pernah ya? Sering. Paling sering, Bu, termasuk saya pribadi juga. Jadi ternyata memang dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan. Kalau kamu tidak makan gimana? Mengerete, Wak, Bu. Tidak konsen, Bu. Ternyata ada latar belakang di balik. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang sering lagi ini yang lock ini, Bu, belonging. Nah, kita nih banyak nih kayaknya nih. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah Bapak Ibu temukan di kelas ya? Pernah. Dia mau suka diperhatikan, tidur, kemudian suka mengganggu kawannya yang lain. Ternyata ada kebutuhan yang belum dapat sama dia. Nah, dia mencari perhatian gurunya, mencari perhatian kawannya. Disinilah kebutuhan. Iya, mencari perhatian orang. Kemudian kesenangan. Nah, ini nih yang lempar-lempar kemarin. Ya, lempar-lempar kertas, lempar-lempar titik, korek sana, korek sini kawannya. Ternyata ada kebutuhan kesenangan yang belum dia dapatkan. Kemudian penguasaan. Power. Yang meninju, Bu. Yang suka meninju kawan, ya. Nah, suka meninju kawan itu berarti dia mau menunjukkan kekuasaannya. Sepertinya kita perlu menjadikan dia posisinya mungkin sebagai apa? Yang butuh untuk kekuatan mungkin. Untuk menjaga tiket, menjaga gerbang sepertinya ya. Jadi sepertinya posisi itu yang belum dia dapatkan. Power. Kemudian freedom. Nah, yang ini terakhir ini, kebebasan. Kadang kita menuntut, mohon maaf ini saya pribadi, kita mengajar, kayaknya anak ini tidur. Ternyata dia merasa tidak bebas, tidak nyaman. Dia tuh maunya bergerak, kita masih ngomong. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita tahu Bapak Ibu, supaya ketika siswa kita melanggar aturan, kita tahu apa alasan dia dibalik itu. Itu ya Ibu ya. Kemudian, nah di sini kami akan mengajak Bapak Ibu bercerita tentang keyakinan kelas. Ya. Selama ini kita tahu kesepakatan kelas, nah Bu, kesepakatan kelas. Nah, atau peraturan. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Nah, kembali ke motivasi intrinsik tadi. Kalau peraturan berarti kita harus tunduk, tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh apa namanya terlambat gitu kalau peraturan. Kalau keyakinan itu muncul dari dalam dirinya. Kenapa tidak boleh terlambat? Kenapa tidak boleh merokok? Nah, memunculkan keyakinan ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang kita rasakan mudah atau berat? Memunculkan keyakinan dari dalam diri anak kita berat. Nah, di sini saya akan berbagi untuk yang pernah saya lakukan di kelas, membuat keyakinan kelas. Di sini contohnya ini. Jadi nanti ini belum keyakinan kelas ini ya Bu ya. Ini langkah awal. Langkah awal dalam membentuk keyakinan kelas. Nah, jadi di sini kita minta guru sebaiknya bagaimana menurut mereka. Kemudian siswa bagaimana sebaiknya menurut mereka.
nanti kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kemarin kita belum sempat mencetak keyakinan kelas, hanya baru sebatas lisan. Nah di sini bisa kita bacakan nih Ibu untuk kita semua. Guru sebaiknya mengajar dengan santai. Ini masukan dari anak nih Bu ya. Relax, jangan terlalu fokus pada materi. Harusnya ada waktu untuk bercanda agar otak kami tidak terlalu pusing dalam belajar. Nah itu isi hati. Kemudian tidak terlalu serius terhadap pelajaran, tidak pemarah, baik hati. Nah ini tidak boleh memaksa peserta didik harus bisa memahami materi. Nah, itu isi hati anak. Ya. Kemudian ini selalu senyum dan jangan marah-marah. Jangan sering ngasih tugas. Nah ini isi hatinya ya. Tidak berkata kasar kepada murid. Kemudian ini ingin mempunyai guru yang tahu kekurangan dan kelebihan siswa. Nah mungkin ini kita yang belum ya Bapak Ibu ya. Ternyata siswa kita ingin memiliki guru yang tahu akan kekurangan mereka di mana, tahu akan kelebihan mereka di mana. Nah, selama ini kan kita fokus kepada materi aja, termasuk saya pribadi. Nah, ini kalau siswa sebaiknya mereka menjawab bagaimana diri mereka sebaiknya. Di sini taruna, kami taruna Bu katanya. Ya kami taruna Bu. Ya taruna di sini mendengarkan kata-kata guru, tidak melawan kepada guru. Kemudian mendengarkan apa yang dijelaskan guru, rajin belajar. Jangan sok-sokan. Nah, ada yang mau menjawab di situ jangan sok-sokan. Nah, kita akan berbagi di sini. Oke. Sebentar ya. Berbagi bagaimana di kelas kita melaksanakan keyakinan kelas. Kita membuat ya. Nah ini kelas yang pertama kita coba di 12 TKPID. Jadi masing-masing anak kita kasih satu kertas kecil. Kita minta mereka mengisi yang pertanyaan pertama, guru sebaiknya. Nanti mereka tempel. Di sini mereka hari ini serius Bu, mau mengutarakan isi hatinya terhadap guru impiannya. Nah di sini saya bertanya bukan untuk Ibu Linda saja, tapi boleh untuk guru keseluruhan, guru kita yang di sekolah. Nah, ya. Jadi memang perlu kita meluangkan waktu sedikit Ibu untuk membuat acara kegiatan seperti ini. Ternyata anak kita bosan kalau kita hanya memberikan materi. Itu tidak menyangka yang pertama menempel dan yang kedua itu yang biasa heboh. Bapak ibu-ibu yang ada ngajar di 12 TKPID. Nah. Ya, jadi ada juga anak kita yang suka bercanda ya Bapak Ibu ya. I love you Bu Linda gitu. Nah, jadi itulah anak kita. Entah itu dari hatinya maksudnya senang belajar dengan Bu Linda atau tidak tahu apa yang mau dibuat. Nah, jadi itu dia. Masukan kepada kita. Nah ini contohnya secara tertulis dalam angket ya. Kami berikan angket kepada siswa. Nah kebetulan tidak satu per orang jadi berkelompok. Nah dia bisa mengisi angket itu bagaimana yang pembelajaran dilakukan oleh guru. Nah ini di 12 TKPC nih. Sedang serius ini Ibu ya.
kira-kira begitu Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana ibu-ibu yang di sini nanti kira-kira bersedia meluangkan waktunya berapa itu? 15 menit atau setengah jam. Nah, kita coba. Jadi ketika kita mencoba membuat keyakinan kelas itu, sesudah membuat kesimpulan itu Bu, kita kan dari hati ke hati ngomong. Saya maunya begini Bu, kami maunya begini. Nah, Ibu juga punya impian. Ternyata mereka tenang, hening maksudnya di situ apa ya? Mereka meresapi hari itu. Nah, jadi ketika terlambat besoknya kita tidak perlu menghadir lagi. Nah, di situ saya pribadi atau kami belajar bahwa kita berusaha menjadi posisi tadi manajer ya, posisinya manajer. Ya, posisi manajer. Ya. Ini contoh keyakinan kelas ya Ibu-ibu. Tadi kan itu cara langkah awalnya baru guru sebaiknya bagaimana, siswa sebaiknya bagaimana. Nah ini nanti dirangkum. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang. Nah, ini bahasanya bisa kreasi kita masing-masing. Yang penting bahasanya positif. Jangan pakai kata larangan Bu. Tidak boleh mengganggu kawan teman. Tidak boleh ribut di kelas. Nah bahasanya yang positif. Kami tahu bahwa saling menghargai itu penting. Yang saya buat begini Bu, jika saya menghargai maka saya akan dihargai. Jika saya menyayangi maka saya akan disayangi. Jadi bahasanya tergantung kita, yang penting positif. Dan kreasinya pun tergantung kita. Kalau ini kan sederhana ya Bu ya. Kalau yang di SD itu ada gambar-gambarnya, kita lihat banyak di internet untuk keyakinan kelas. Nah, di sini peraturan kelas tadi yang dasarnya enggak Bu. Kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti terciptalah lingkungan positif. Kalau sudah tercipta lingkungan positif, akan membudaya pada diri kita dan pada diri siswa kita. Itulah menjadi sebuah budaya positif. Nah, satu kali lagi kita sama-sama mengingatkan bahwa budaya positif dimulai dari diri kita sendiri sebagai motivasi intrinsik. Nah, ini poin penting ya Ibu terakhir tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah ibu-ibu pernah menghukum? Pernah, termasuk saya pribadi. Pernah memberikan konsekuensi? Pernah. Nah, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Kalau hukuman itu menyakitkan bagi anak, sakit, ya, bisa-bisa dia dendam kepada kita. Kemudian kalau konsekuensi membuat tidak nyaman, walaupun kadang tidak dendam, tapi tidak nyaman. Nah, kemudian kalau hukuman seperti tadi paksaan, kalau konsekuensi itu bersifat stimulus respon. Nah, di sini kalau hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang mau kita sampaikan lagi adalah langkah terbaik. Nah, ini kita lihat contoh dulu. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi itu? Mencatat 100 kali. Hukuman ya. Kemudian lari melihat basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Kemudian diminta push up. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Mari kita lihat ya Bu ya. Ini dia. Kenapa menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu konsekuensi? Kenapa bukan hukuman? Nah, kenapa kira-kira Bu? Iya, resiko dia mencoret kawannya, dia menggantikan dengan kegiatan yang sama gitu ya. Artinya kalau ini kan kertasnya dicoret, berarti kertas yang diganti gitu. Nah, di sini nampak perbedaannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, di sini juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi di sini konsekuensi, di sini hukuman. Jadi letak perbedaannya adalah kalau
kalau di sini lari lapangan basketnya pada pelajaran PJOK, nyambung dia Bu, makanya jadinya konsekuensi. Kadang-kadang kita menghukum tuh begini Bu, tidak membuat tugas, ya tidak membuat tugas, bersihkan WC. Nah, bersihkan WC, nyambungnya lagi, nyambung nggak Bu? Memang betul kita mendidik anak untuk tanggung jawab. Nah, tapi kenyambungannya ini lagi, kesesuaian hukuman atau konsekuensinya dengan yang dia lakukan tadi. Itu perbedaannya ya Bu ya. Kemudian di sini nah, langkah yang terbaik adalah restitusi. Di sini izinkan kami sharing tentang restitusi. Jadi yang terbaik dari yang tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, yang terbaik adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini bisa kita lihat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana cara melaksanakan restitusi? Kita lihat di sini ya Bu ya. Ada namanya segitiga restitusi. Nah, jadi ketika ada sebuah pelanggaran, ya yang pertama kita lakukan adalah ini, menstabilkan identitas yang di bawah. Apa langkah dalam menstabilkan identitas? Nah, ya dalam langkah menstabilkan identitas itu kita perlu menguatkan dia dulu. Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu tahu. Ya contoh yang terlambat makan tadi Bu ya. Nah, jangan kita judge langsung ya. Kamu dari mana, dari makan? Ibu tahu. Kita semua butuh makan. Gitu. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Jangan langsung di drop gitu. Ya. Nah, kita tenangkan dia dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, ini dia. Validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan. Jadi kita ajak ya, kita bisa menyelesaikan ini ya. Nah, kamu bisa tidak terlambat. Kemudian adakah cara lain nanti supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu dia validasi kebutuhan. Kita tanyakan ke dia. Nah, yang ketiga ada namanya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kamu ingat keyakinan kita bersama kemarin? Kalau tidak ingat, kita ingatkan. Ingat gak kita membuat, kalau kamu mau dihargai, kamu harus menghargai. Nah, kita ingatkan itu. Jadi ada 3 langkah kita Bu. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, kaitkan dengan kebutuhannya. Jadi misalnya yang bertinju, nah kita panggil. Nah, dia kan mau kelihatan ini, mau kelihatan apa? Berani ya. Nah, ibu tahu kamu kuat. Nah, kita kasih itu dulu. Ibu tahu kamu kuat. Tapinya itu masuk ke validasi kebutuhan tadi. Ada nggak cara lain yang perlu kamu lakukan selain itu? Nah, baru kita kaitkan dengan keyakinan tadi. Sekarang kira-kira bagaimana hati kamu? Bisa dihargai nggak kalau kamu berbuat seperti itu? Nah, itu dia. Kita lihat contoh, izinkan untuk berbagi. Sebentar ya, ini yang video terakhir kita. Di dalam kelas. Ya. Jadi segitiga restitusi adalah cara yang terbaik dalam kita mewujudkan disiplin positif. Yang pertama tadi ya Bu ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita akan mencoba belajar menyelesaikan kasus ini ya Bu ya.
Oh, suaranya itu. Ini mahasiswa kita Juliandra memakai baju praktek ketika jam pelajaran saya ya Bu ya. Nah itu kita panggil setelah jam pelajaran. Kita tanyakan alasan dulu. Ternyata dia membantu gurunya di bengkel. Nah kita kasih penguatan dulu. Ibu tahu kalau kita senang, merasa senang kalau kita membantu orang lain, merasa bahagia. Nah tapi ya, tapi silakan nanti dipakai baju pramukanya. Nah, kita tanya solusi sama dia. Kira-kira ke depan bagaimana kalau diminta tolong lagi? Nah, Juliandranya menjawab di sini. Nanti saya akan pakai baju pramuka sebelum masuk kelas. Katanya takut kotor, Bu. Bajunya takut kotor kena tangan. Nah, jadi kita sarankan dia cuci tangan dulu kan. Habis itu pakai baju pramuka. Ini yang kasus yang pertama. Nah ini kasus yang kedua Bu. Yang seperti tadi, setelah upacara bendera dia tidak langsung masuk, tapi dia ke kantin dulu Bu. Yang Bu Hidayah pernah ya? Nah ini 12 TKPC ya. Jadi alasan dia terlambat ternyata makan. Nah makan tadi termasuk kebutuhan bertahan hidup ya Bu ya. Nah, terdengar suaranya. Nah, jadi ini taruna kita ini makan. Jadi kita beri penguatan dulu. Seperti tadi, ibu tahu kalau kita semua butuh makan. Nah, ibu juga begitu. Ibu juga belum makan. Gitu. Nah, ibu tadi sarapan cepat-cepat sebelum masuk kelas bisa. Nah, kemudian kita tanya nanti solusinya bagaimana. Terus dia menjawab, nanti saya akan bawa bekal. Nah, kebetulan ibu-ibu itu asli. Jadi apa ya? Kita tidak menghafal ini juga skenario. Nah, itu terjadinya memang nyata. Nah, yang tidak memakai baju seragam. Satu lagi yang makan sebelum masuk kelas, ya setelah upacara. Nah itu dia. Baik, sampai di sana selesai presentasi saya tentang penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Nah, nanti kalau ada ibu-ibu yang mau materinya boleh kita berbagi, kalau mau kita diskusi boleh. Ada satu lagi yang mau ditampilkan berupa video. Nah, sesuai apanya tadi, menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi ini kebetulan dari kalau sepakat kan kadang ada lurus. Nah, jadi sesuai dengan teori perilaku manusia yang budaya positif dimulai dari motivasi intrinsik, dimulai dari yakin dia berbuat itu bahwa itu baik. Nah, jadi makanya namanya sekarang itu berubah dari dulu kesepakatan jelas menjadi peraturan jelas. Maaf, keyakinan jelas. Nah, baik, ibu-ibu terima kasih semuanya atas perhatian. Nah, jadi di sini kita menyimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid harus dituntun sesuai kodrat. Nah, perlu kita
terapkan secara bersama ya Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi tadi mudah-mudahan bisa juga kita terapkan di kelas. Nah, gitu. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tentang kita selalu melakukan refleksi, baik di dalam pelajaran maupun di dalam rumah tangga. Ya, bersama anak. Ya, apa yang paling berharga kita tanyakan di kelas atau di mana saja. Kemudian bagaimana momen itu terjadi, apa yang saya rasakan. Nah, biar nanti kamu baik, kalau yang sudah menulis impian kalian terhadap guru, boleh ditulis di apa, ditempel di sana. Farel udah? Belum? Masih banyak. Oh enggak, maksud ibu kalau kalian merasa banyak yang perlu kalian impikan dari seorang guru itu, boleh juga kalian. Ya, enggak cukup kertasnya, boleh. Saya cuma satu aja deh bu, boleh. lagi Pak. Boleh? Ini Ari. Yang sudah boleh? Ditempel di situ. Terus baiknya. Ya. Nah, guru tidak akan melakukan itu ya. Mam. Nah, boleh ditempel di sana. Yang guru sebaiknya itu. Ya. Guru sebaiknya. Situ ibunya. Oh, ayo. Saya senang aja. Nah, iya. Ya, boleh di apa diseni-senikan letaknya boleh. Yang mau minta apa? Oke. Apa-apa, ang ilong mata ini tidak timpal. Oke, siswa sebaiknya ya. Ayolah. Ya, coba dibaca. Guru sebaiknya tidak pemarah dan baik hati. Guru sebaiknya ingin mempunyai guru yang tahu kekurangan dan kelebihan harus siswanya. Satu lagi coba. Gak apa-apa. Nah, kasih aja lem kalau gitu. Ini siapa? Ini di mana di tempel ini? Saya ingin jadi orang. Sabar. Tempel aja sama dulu. Tak mau dia.